Pada tanggal 13 Januari 2025 lalu, Presiden Prabowo mengeluarkan keputusan Presiden Kepres tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Bahlil Lahadalia yang sekarang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ditunjuk sebagai ketuanya. Pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional ini tampaknya semakin menegaskan bahwa hilirisasi adalah strategi utama Presiden Prabowo dalam mencapai PDB 2025 sebesar 8%. Kepres nomor 1 tahun 2025 ini menetapkan Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satuan tugas ini berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden. Satuan tugas memiliki tugas antara lain mendorong peningkatan koordinasi, perumusan kebijakan atau regulasi dengan kementerian, lembaga, dan atau pemerintah daerah, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara, memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional dan tugas lain sebagaimana diatur dalam Kepres ini. Lalu, apa yang menarik dari Kepres nomor 1 tahun 2025 tentang Satgas Hilirisasi ini? Jika Poltak News mengamati secara keseluruhan tentang hilirisasi yang sudah dilaksanakan sejak pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya mengamati roadmap-nya, timnya, orang-orangnya, regulasinya, pendanaannya, strateginya, muncul pertanyaan, adakah hal yang baru pada tahun 2025 ini dibanding dengan tahun 2024 lalu tentang hilirisasi? Selain soal Kepres Satgas Hilirisasi ini, apakah tim ekonomi Presiden Prabowo bisa mencapai target PDB 8% dan bisa melakukan hilirisasi serta bisa mencapai tujuan hilirisasi seperti yang ditargetkan? Mohon diingat bahwa hilirisasi itu sendiri dan tujuannya adalah dua hal yang berbeda. Mengenai tim ekonomi dan orangnya, publik mengetahui bahwa para politisi hanya akan bekerja jika memiliki interest, jika memiliki kepentingan. Jika tidak ada interest, maka tidak akan dikerjakan. Para teknokratlah yang cenderung mau mengerjakan apa yang dibutuhkan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, Poltak News melihat bahwa tim ekonomi Presiden Prabowo lebih banyak diisi oleh politisi. 3 menteri koordinator berasal dari partai politik, merupakan ketua umum dan elit partai politik. Menteri SDM Bahlil juga merupakan ketua umum Partai Golkar. Tahun 2024 lalu, capaian PDB oleh tim ekonomi Presiden Jokowi adalah 5%, lebih rendah dari target yang ditetapkan di 5,5%. Dan tim ekonomi Presiden Jokowi itu juga yang menjadi tim ekonomi Presiden Prabowo saat ini. Mengenai regulasi, dalam hal regulasi, Poltak News melihat belum ada regulasi yang baru yang dibuat untuk mendukung hilirisasi. Hilirisasi masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diundangkan tanggal 31 Maret 2023. Dalam mengatasi hambatan birokrasi izin usaha, aplikasi secantik cloud untuk tracking progres pengurusan izin usaha juga belum mampu mendorong masuknya investasi dalam hilirisasi ini. Mengenai pendanaan, dalam hal pendanaan hilirisasi, Poltak News mengamati bahwa strategi yang ditempuh pemerintah adalah dengan mendorong masuknya investasi asing langsung, Foreign Direct Investment (FDI), dan investasi domestik langsung, Domestic Direct Investment (DDI). Dalam hal mendorong DDI, pengusaha-pengusaha di daerah maupun di pusat
didorong untuk masuk ke hilirisasi ini. Pemerintah menginginkan agar para investor tidak fokus bermain atau mencari cuan di APBN dan APBD saja. Satgas Hilirisasi juga mendorong agar bank-bank negara masuk dalam pembiayaan hilirisasi ini. Mendorong bank-bank negara untuk masuk dalam pembiayaan hilirisasi di satu sisi memang perlu dilakukan agar para direktur utama bank-bank negara tersebut tidak asik di zona nyamannya sendiri tanpa terlibat bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi lain, dorongan Satgas Hilirisasi pada bank-bank negara juga mengindikasikan bahwa aliran dana FDI dan DDI tidak masuk secara alamiah, tidak masuk jika tidak dipaksa. Nah, ini poin pentingnya. Hal ini mengindikasikan bahwa program hilirisasi yang digaungkan pemerintah, insentif-insentif yang ditawarkan pemerintah belum cukup menarik bagi FDI dan DDI. Artinya, masih ada banyak hal yang harus dilakukan pemerintah untuk menarik FDI dan DDI ke dalam hilirisasi. Jika Poltak News mengamati realisasi FDI pada tahun 2024 lalu, mengutip investing.com seperti pada tabel tersebut, tampak bahwa FDI ke Indonesia adalah relatif flat setiap triwulannya dalam range 15-18%. Pada kuartal 3 tahun 2024, FDI sebesar 232,7 triliun rupiah. Angka FDI tersebut tidak termasuk investasi dalam sektor perbankan, minyak dan gas bumi. Poltak News menduga realisasi FDI yang relatif flat seperti pada tabel tersebut terjadi karena tidak ada sesuatu yang baru yang spesifik yang dilakukan pemerintah dalam mendorong masuknya FDI dan DDI ke hilirisasi. Yang dilakukan masih apa yang dilakukan di tahun 2024 saja. Masih tentang mendorong masuknya DDI, Poltak News juga melihat bahwa sepertinya pemerintah masih kesulitan untuk mendorong dana-dana milik pengusaha-pengusaha nasional yang diparkir atau disimpan di luar negeri, di mana dana-dana itu umumnya merupakan hasil usaha dari dalam negeri. Itu sebabnya jika kita perbandingkan nilai uang dari ekspor dengan cadangan devisa tahun 2024, tampak bahwa cadangan devisa negara cenderung flat pada range 135 sampai 156 miliar US dollar seperti yang tertera pada tabel. Sekalipun nilai itu misalnya dicapai ketika ekspor batu bara mencapai 800 juta ton per tahun. Bahkan pada bulan-bulan tertentu itu harga batu bara mencapai di atas 400 US dollar per ton. Artinya uang hasil ekspor itu tidak seluruhnya kembali ke Indonesia, tetapi disimpan di luar negeri. Rakyat tidak mendapatkan manfaat ekspor tersebut secara maksimal. Nah, uang-uang ini tampaknya belum berhasil didorong oleh pemerintah untuk masuk berinvestasi kembali di hilirisasi yang sedang digalakkan pemerintah. Mengenai strategi, dalam hal strategi hilirisasi, pada tahun 2024 lalu, Presiden Jokowi dan para menterinya menyusun roadmap hilirisasi sehingga hingga tahun 2040. Inti roadmap tersebut adalah membangun industrialisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Targetnya adalah menarik investasi sebesar 545 miliar US dollar dan menghilirisasikan 21 jenis komoditi, baik dari mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, kehutanan, pertanian, kelautan dan perikanan. Pengalaman hilirisasi nikel akan menjadi kunci dan pembelajaran dalam hilirisasi komoditi-komoditi tersebut. Juga dibuat skala prioritas dari 21 komoditi tersebut, yang mana komoditi yang lebih dulu dihilirisasi. Dengan strategi ini, capaian investasi pada triwulan kedua tahun 2024 adalah sebesar 217,3 triliun rupiah
menurut sumber Kementerian Investasi. Kemudian capaian PDB adalah 5%, lebih rendah dari target yang ditetapkan di 5,5%. Akhirnya kembali Poltak News mengulangi pertanyaan di awal video ini, bahwa dengan penjelasan-penjelasan tersebut, mungkinkah dengan tim yang sama, orang yang sama, dan strategi yang sama, maka hasilnya akan berbeda? Mungkinkah target PDB 8% dan hilirisasi dapat tercapai di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Gibran? Silakan Anda menyimpulkannya sendiri. Demikian dari Poltak News. Terima kasih.